Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lani Oktavia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C dengan NPM 22106310519. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai himpunan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Objek-objek di sini disebut sebagai elemen atau unsur ataupun anggota dari himpunan. Penyajian himpunan bisa disajikan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada cara enumerasi, yaitu penulisan himpunan dengan cara menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Contohnya, terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, ada simbol-simbol baku. Contohnya, terdapat himpunan bilangan asli yang disimbolkan dengan N cantik dan beranggotakan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, yaitu penulisan himpunan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Notasinya X sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Notasinya A sama dengan X sedemikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan X sedemikian sehingga X elemen bilangan bulat positif dengan X lebih kecil dari 5. Yang keempat ada diagram Venn. Di situ terdapat gambar diagram Venn dengan himpunan semesta atau yang disimbolkan dengan U yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 5 dan himpunan B yang beranggotakan 2, 5, 6, 8. Selanjutnya, kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen dengan n elemen bilangan asli yang beranggotakan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya NA atau kardinal A. Contohnya, terdapat himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, maka kardinal dari himpunan A tersebut adalah 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B superset A. Yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan B superset A. Contohnya, terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka terbukti bahwa himpunan A merupakan subset dari B karena himpunan A terdapat pada himpunan B. Lalu di sini ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki elemen satupun atau himpunan dengan kardinal 0. Notasinya bisa dilihat pada gambar. Contohnya, di sini terdapat himpunan P yang anggotanya itu hari yang berawalan dari huruf Z. Nah, karena hari itu tidak ada yang berawalan dari huruf Z, maka kardinal dari P yaitu 0, sehingga P merupakan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya,
A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Contohnya, di sini ada himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5, 10 dan himpunan B yang beranggotakan 3, 2, 10, 5. Nah, di sini anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama walaupun urutannya berbeda. Karena anggotanya sama, maka kita katakan himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama karena A subset B dan B subset A. Nah, di sini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya PA atau 2 pangkat A. Jumlah anggota dari PA yaitu 2 pangkat kardinal A. Nah, di sini ada contoh terdapat himpunan A yang anggotanya 1 dan 2. Maka kardinal dari himpunan A yaitu 2 dan jumlah anggotanya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, maka PA-nya beranggotakan himpunan kosong 1, 2 dan 1, 2. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B yang anggotanya A, B, C, D. Kardinal dari himpunan A yaitu 4 dan kardinal dari himpunan B juga 4. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B karena himpunan A dan himpunan B mempunyai kardinal yang sama. Nah, lalu di sini ada himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A saling lepas B. Nah, bisa dilihat juga pada gambar ya. Nah, di sini ada contoh himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5 dan himpunan B yang beranggotakan 6, 7, 8. Nah, maka kita bisa katakan himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas karena himpunan A dan himpunan B tidak mempunyai elemen yang sama. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Nah, diagram Venn-nya bisa dilihat pada gambar. Contohnya di sini terdapat himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan himpunan B yang beranggotakan 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B sama dengan 4. Lanjut, yang kedua ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Nah, bisa kalian lihat diagram Venn-nya ya pada gambar. Nah, di sini terdapat contoh yaitu terdapat himpunan A yang anggotanya 2, 5, 8 dan himpunan B yang anggotanya 7, 5, 2, 2. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 8, 7, 2, 2. Mari kita lanjut, yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau yang disimbolkan dengan U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U atau himpunan semesta yang bukan elemen A. Notasinya A komplement sama dengan X sedemikian sehingga X elemen U dan X bukan elemen A. Nah, diagram Venn-nya bisa kalian lihat pada gambar. Nah, di sini terdapat contoh, terdapat himpunan U atau himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan A yang anggotanya 1, 3, 7, 9. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 5, 6, 8.
Yang keempat ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya, A selisih B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B, sama dengan A irisan B komplement. Nah, diagram V-nya bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini terdapat contoh yaitu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan B yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Yang kelima ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya, A beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A irisan B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Contohnya di sini ada himpunan A 2, 4, 6 dan himpunan B yang anggotanya 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B sama dengan 4, 3, 5, 6. Yang keenam ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau order pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya, A dikali B sama dengan AB sedemikian sehingga A elemen A dan B elemen B. Di sini terdapat contoh yaitu ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B yang anggotanya AB. Maka A dikali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. A digabung himpunan kosong sama dengan A. A diiris himpunan semesta sama dengan A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. A diiris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A digabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. A digabung A komplement sama dengan himpunan semesta. A diiris A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. A digabung A sama dengan A. A diiris A sama dengan A. Yang kelima ada hukum involusi. A komplement dikomplementkan kembali sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan atau absorpsi. A digabung A irisan B sama dengan A. A diiris A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. A digabung B sama dengan B gabung A. A diiris B sama dengan B diiris A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. A digabung B gabung C sama dengan A gabung B digabung C. A diiris B iris C sama dengan A iris B diiris C. Yang kesembilan, hukum distributif. A digabung B irisan C sama dengan A gabung B diiris A gabung C. A diiris B gabung C sama dengan A iris B digabung A iris C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. A iris B dikomplementkan sama dengan A komplement digabung B komplement. A gabung B dikomplementkan sama dengan A komplement diiris B komplement. Yang ke-11 ada hukum 0 atau 1. Himpunan kosong dikomplementkan sama dengan himpunan semesta. Himpunan semesta dikomplementkan sama dengan himpunan kosong. Kemudian ada perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Misalkan A1, A2, A3 sampai AN merupakan himpunan, maka A1
A1 diiris A2 diiris sampai AN sama dengan irisan I sama dengan 1 sampai NAI. A1 digabung A2 digabung sampai AN sama dengan gabungan I sama dengan 1 sampai NAI. A1 dikali A2 dikali sampai AN sama dengan X I sama dengan 1 sampai NAI. A1 beda setangkup A2 beda setangkup sampai AN sama dengan beda setangkup I sama dengan 1 sampai NAI. Selanjutnya di sini ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Selanjutnya di sini ada prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Contohnya, berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. Nah, di sini terdapat himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Maka kardinal dari himpunan A yaitu 3. Nah, dan ada himpunan B yang anggotanya 3, 4, 5, 6. Maka kardinal dari himpunan B yaitu 4. A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinal dari A gabung B sama dengan 6. Nah, sama saja dengan kardinal dari A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B sama dengan 3 ditambah 4 diambil 1 sama dengan 6. Selanjutnya partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2 sampai seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 digabung A2 digabung sampai seterusnya sama dengan A. Himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI diiris dengan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contohnya di sini terdapat himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi dari A. Nah, kemudian kita di sini akan membahas mengenai pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya berupa kesamaan atau set identity dan implikasi. Yang pertama, ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya di sini ada misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A diiris B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C dengan diagram Venn. Nah, karena kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama, maka terbukti bahwa A diiris B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Nah, yang kedua ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Nah, buktikan bahwa A diiris B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Nah, pada gambar itu merupakan tabel keanggotaan. Nah, maksud dari angka 1 yaitu suatu anggota himpunan, dan maksud dari angka 0 yaitu bukan anggota dari himpunan. Nah, karena kolom A diiris B gabung C dan kolom A irisan B digabung A irisan C sama, maka A diiris B digabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Yang ketiga ada pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contohnya di sini ada misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B digabung A irisan B komplement sama dengan A. Nah, buktinya A irisan B digabung A irisan B komplement sama dengan A irisan B
digabung B komplement menggunakan hukum distributif, sama dengan A irisan himpunan semesta menggunakan hukum komplement, sama dengan A menggunakan hukum identitas. Yang terakhir, yang keempat, ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Contohnya, misalkan A dan B merupakan himpunan. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Buktikan. Nah, buktinya pada pernyataan pertama, yaitu dari definisi himpunan bagian, misalkan X elemen A. Karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga elemen B gabung C. Pernyataan kedua, dari definisi operasi gabungan, X elemen B gabung C berarti X elemen B atau X elemen C. Karena X elemen A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan elemen B. Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, X elemen C harus benar karena untuk setiap X elemen A juga berlaku X elemen C, maka dapat disimpulkan A subset C. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.